Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan global. Kali ini sasaran kebijakannya adalah negara-negara Eropa terkait ambisinya untuk menguasai Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark yang strategis dan kaya sumber daya. Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif impor tinggi terhadap negara-negara Eropa yang menolak rencananya. Ancaman ini langsung menuai reaksi keras dari Uni Eropa dan sekutu NATO. Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menuding Amerika Serikat telah mensubsidi Denmark dan negara-negara Uni Eropa selama bertahun-tahun dengan tidak memberlakukan tarif. Trump menyebut, mulai 1 Februari 2026, Denmark dan sejumlah negara Eropa akan dikenai tarif 10% untuk seluruh ekspor ke Amerika Serikat. Tarif itu akan melonjak menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Trump menegaskan tarif tersebut akan tetap berlaku sampai Amerika Serikat diizinkan membeli Greenland secara penuh dan total. Menurut Trump, keamanan nasional Amerika Serikat dan bahkan dunia sedang dipertaruhkan. Ia mengklaim China dan Rusia juga mengincar Greenland, sementara Denmark dinilai tidak mampu melindungi wilayah tersebut. Greenland bukan sekadar pulau es terbesar di dunia. Wilayah Arktik ini memiliki posisi strategis militer jalur pelayaran baru akibat mencairnya es, serta potensi besar mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan industri teknologi dan pertahanan. Ambisi Trump untuk menguasai Greenland sebenarnya bukan hal baru. Namun, ancaman tarif terhadap sekutu NATO demi tujuan tersebut dinilai sebagai langkah ekstrim dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman Trump langsung memicu pertemuan darurat 27 negara anggota Uni Eropa. Para pemimpin Eropa menilai langkah Trump sebagai bentuk tekanan ekonomi atau pemerasan politik. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan masa depan Greenland adalah urusan Denmark dan rakyat Greenland sendiri. Ia menyebut menerapkan tarif terhadap sekutu NATO adalah langkah yang keliru dan merusak kerjasama keamanan bersama. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menyatakan solidaritas penuh kepada Denmark dan Greenland. Ia memperingatkan bahwa tarif hanya akan merusak hubungan transatlantik dan beresiko menciptakan spiral penurunan ekonomi. Nada paling tajam datang dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas. Ia menegaskan bahwa perpecahan antara Eropa dan Amerika Serikat justru akan menguntungkan pihak lain. Kallas menyebut China dan Rusia pasti sedang menikmati keuntungan besar. Menurutnya, tarif beresiko membuat Eropa dan Amerika Serikat sama-sama lebih miskin sekaligus melemahkan posisi geopolitik Barat. Menteri Luar Negeri Belanda bahkan menyebut langkah Trump sebagai pemerasan yang tidak membantu NATO maupun Greenland. Di balik upaya dialog, Uni Eropa juga menyiapkan langkah balasan. Para diplomat menyepakati kemungkinan penerapan tarif terhadap impor Amerika Serikat senilai 93 miliar euro atau sekitar 107,7 miliar dolar AS yang dapat diberlakukan otomatis jika AS tetap melanjutkan kebijakan tersebut. Selain itu, Uni Eropa mempertimbangkan penggunaan instrumen anti-koersi mekanisme yang memungkinkan pembatasan akses perusahaan AS ke tender publik investasi hingga sektor jasa dan perbankan. Meski belum pernah digunakan, instrumen ini disebut sebagai senjata terakhir jika tekanan AS terus berlanjut. Upaya meredakan konflik diperkirakan juga akan menjadi topik utama dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. Trump dijadwalkan menyampaikan pidato utama untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Para pemimpin Uni Eropa menegaskan semua opsi masih terbuka, mulai dari dialog hingga langkah balasan ekonomi. Di lain sisi, ancaman tarif Trump sudah mengguncang pasar global. Nilai euro dan pound sterling melemah terhadap dolar, sementara volatilitas diperkirakan masih berlanjut. Kebijakan ini juga menimbulkan tanda tanya besar terhadap kesepakatan perdagangan AS dengan Inggris dan Uni Eropa yang baru tercapai beberapa bulan lalu. Parlemen Eropa bahkan mempertimbangkan untuk menunda ratifikasi kesepakatan tersebut.
Ini menjadi ujian serius bagi persatuan Barat, hubungan transatlantik, dan stabilitas geopolitik global. Di tengah ketegangan ini, Uni Eropa menegaskan satu sikap bahwa Eropa akan bersatu, tidak akan diintimidasi, dan perpecahan hanya akan membuka jalan bagi China dan Rusia untuk mengambil keuntungan.